Baik, teman-teman, mohon koreksi, suara saya terdengar jelas. Jelas, Terdengar terdengar dokter. jelas. Oke, terus ini materi yang saya tampilkan sudah terlihat. Sudah, Dok. Terlihat, dokter. Oke, gini nih, mohon maaf, gini ini saya tampilannya on cam atau off cam ini? On cam, Dok. On cam ya? Nggih, Dok, on cam. Oke, baik. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai terlebih dahulu kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Pada siang hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner, di mana pada siang hari ini kita akan membahas mengenai daerah-daerah ataupun pembedahan pada daerah kulit. Nah, saya sebelumnya mohon maaf, untuk jadwal saya cuma satu tatap muka ini kan ya? Nanti tolong dikonfirmasi ya, kira-kira saya satu tatap muka ini atau dua tatap muka, tapi nggak apa-apa. Kita eh, pada siang hari ini membahas kaitannya mekanisme pembedahan pada daerah kulit. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kulit itu merupakan organ tubuh yang terletak paling luar gitu kan ya. Ya, terletak paling keluar, kemudian kulit ini merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Sebenarnya yang saya ingin garis bawahi teman-teman bahwa salah satu organ terluar kita yang berupa kulit ini merupakan salah satu bentuk estetika yang kita miliki. Bagaimana kita harus menjaga kulit, kita harus merawat kulit, dan kita harus apa namanya menjadikan kulit kita itu bagus supaya estetika dari diri kita itu menjadi juga lebih bagus juga gitu kan ya. Jadi eh, itu salah satu bentuk pentingnya kulit. Yang pertama merupakan mekanisme estetika dari kita. Tapi teman-teman perlu diketahui karena mekanisme letaknya yang paling luar ini juga menjadikan kulit ini sebagai pertahanan pertama ketika kita ada beberapa faktor-faktor infeksius ataupun beberapa faktor-faktor trauma. Kalau misalkan bakteri, virus ya masuknya banyak sekali nanti lewat kulit gitu kan ya, walaupun ada mekanisme proses penularan yang lainnya, termasuk bagaimana ketika kita ketemu sama trauma benturan ataupun gesekan ataupun kena benda tajam gitu kan ya, itu nanti pasti mekanisme proses pertahanan kita ataupun yang terkena pertama itu yaitu kulit. Jadi memang sangat penting sekali kulit ini sebagai organ tubuh yang kita miliki. Nah, terlepas nanti kulit itu juga difungsikan untuk mekanisme termoregulator dan lain-lainnya. Nah, jadi karena memang sangat penting itu ya harus kita jaga dengan baik. Kalau misalkan ada suatu masalah dengan kulit, itu sebenarnya nanti juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk proses penyembuhannya. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman sudah kita ajak diskusi bahwa mekanisme proses penyembuhan luka, terutama kulit, ketika ada benda tumpul ataupun trauma-trauma yang terjadi, maka ada mekanisme yang namanya koagulasi. Ada mekanisme yang namanya inflamasi, ada mekanisme yang namanya proliferasi, ada mekanisme yang namanya remodeling. Nah, beberapa mekanisme itu merupakan salah satu tahapan-tahapan yang terjadi pada kulit ketika memiliki atau terkena trauma. Nah, tahapan-tahapan itu juga dalam proses perkembangannya, dalam proses di setiap stase tahapan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Salah satunya bagaimana di dalam tubuh kita secara keseluruhan itu memerlukan beberapa vitamin yang seimbang, nutrisi yang seimbang, termasuk antioksidan yang seimbang.
Contoh misalkan di dalam proses koagulasi, proses pembukuan darah. Nah, kalau misalkan kita kekurangan vitamin K, ya efeknya nanti darah kita di proses koagulasi setelah terkena trauma, ya nanti nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Nanti nggak mengental-mengental gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh lagi, misalkan kalau kita itu kekurangan antioksidan, jadi penting antioksidan itu penting. Contohnya mungkin apa namanya flavonoid dan lain-lain lah gitu kan ya. Ada juga yang bentuknya sudah obat itu saya sering mengkonsumsi. Jadi saya kemarin itu sempat mengkonsumsi antioksidan, ternyata juga ngefek di kesehatan kulit. Kulitnya jadi lebih lembab gitu. Jadi lebih jadi nggak terlalu kering gitu. Jadi tambah putih. Nah, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk beberapa nutrisi yang dibutuhkan juga oleh kulit di aspek estetika dan proses penyembuhannya. Nah, memang di aspek estetika juga ada beberapa indikasi terjadinya proses sekar. Jadi ada kegagalan di fase remodeling yang itu nanti menjadikan proses remodeling dan penghentian proses perbaikan kulit itu nggak bisa berhenti. Akhirnya terus tumbuh terus di proses penyembuhan kulitnya, walhasil jadinya sekar, walhasil jadinya keloid. Nah, itu salah satu bentuk proses remodeling yang tidak sempurna. Itu jadi kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar tadi dan juga nanti dilihat dari kulit juga kita bisa menentukan oh dia sehat atau enggak. Dia apa namanya kehidupannya bagaimana itu sedikit banyak demikian. Jadi karena memang letaknya yang paling luar itu sebagai indikasi awal kira-kira orang itu bagaimana. Nah, teman-teman perlu diketahui juga kalau misalkan dilihat dari struktur besarnya ya, dilihat dari struktur besarnya bahwa kulit itu ada beberapa bagian. Yang paling luar itu yaitu epidermis, kemudian di bawahnya itu dermis, kemudian di bawahnya lagi itu subcutaneus. Makanya teman-teman harus hati-hati di dalam proses penginjeksian obat-obat yang sifatnya SC, ya memang harus benar-benar masuknya di subcutaneus. Kalau ternyata teman-teman itu awalnya itu harusnya SC, tapi kok proses penusukannya itu hanya di epidermis atau dermis, maka reaksi obat itu nanti pasti akan berbeda. Bahkan bisa memunculkan proses pertumbuhan jaringan yang abnormal sampai ada pus atau proses kayak semacam tumor gitu, besar gitu. Karena sering kita jumpai terutama peternak-peternak itu injeksi obat eh, parasit secara mandiri. Nah, proses injeksinya salah, nggak di subkutaneusnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian leher atau di bagian skapula depan itu kok benjol besar, kemudian kita pencet keras, ya salah satunya kemungkinan pernah diinjeksi sama obat parasit, tapi proses injeksinya itu salah, nggak tepat. Yang harusnya di subkutaneus, tapi proses injeksinya di epidermis dan juga dermisnya. Nah, kemudian tadi ini ya secara keseluruhan bahwa ada bagian-bagian dari kulit yaitu epidermis, dermis dan juga subcutaneus. Walaupun terlepas dari itu ada beberapa bagian kecil yang sangat detail terhadap reseptor ataupun saraf-saraf yang menghubungkan dari saraf simpatik ke saraf parasimpatik dan lain-lain. Dari saraf perifer ke saraf pusat, yaitu salah satunya responnya dari kulit juga. Oke, kemudian, nah ini kalau misalkan dilihat dari beberapa lapisannya, ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan juga lapisan subcutaneous atau subcutaneous. Nah, kalau dipecah-pecah lagi, teman-teman, bahwa ternyata di dalam lapisan epidermis menurut mekanisme anatomisnya itu dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya stratum corneum, ada yang namanya stratum lucidium, ada yang namanya stratum granulosum.
kemudian stratum spinosum dan juga stratum basale. Nah, kalau kita histopatkan memang beberapa lapisan ini, anatomi epidermis ini, kalau kita histopatkan nanti akan ada beberapa perbedaan. Ketemu, oh bentuknya stratum corneum itu seperti ini, bentuknya stratum lucidium itu bentuknya seperti ini. Itu nanti memang sangat terlihat kalau kita bicara kaitannya tentang histopatologi. Termasuk di tadi di epidermis itu ada yang namanya stratum corneum tadi, lapisan yang paling awal tadi. Ini lapisan kulit yang paling luar, kemudian terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, yang tidak berinti, kemudian protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Jadi ini salah satu definisi dari stratum atau ciri-ciri dari stratum corneum. Termasuk stratum lucidium terdapat langsung di bawahnya dari corneum. Lapisannya nanti ketika kita histopatkan jadi lebih terang, gepeng tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein, dan hanya ada pada kulit yang tebal. Ini stratum lucidium. Kemudian stratum granulosum juga demikian. Lapisan yang ketiga terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel-sel gepeng gitu, seperti lapisan butir. Ada lapisan bulir padi, sitoplasmanya berbutir kasar, terdapat inti juga di antaranya. Tampak jelas di telapak tangan dan juga kaki. Ini beberapa gambaran. Stratum spinosum juga demikian dan juga stratum basalis. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah epidermis itu kan dermis, lapisan bawahnya. Jadi untuk lapisan bawahnya dari epidermis itu lanjutannya yaitu dermis. Di dermis ini ada beberapa jaringan. Yang pertama yaitu kolagen, kemudian serat elastis, dan juga otot dan juga saraf. Nah, di dalam proses proliferasi, teman-teman bisa melakukan, jadi di dalam mekanisme proses penyembuhan luka tersebut, teman-teman, dimulai proses koagulasi, kemudian inflamasi, kemudian proliferasi, kemudian remodeling, itu dibatasi dengan beberapa waktu. Contoh misalkan, untuk mekanisme koagulasi itu berlangsung hanya beberapa jam. Nah, setelah beberapa jam selesai di fase koagulasi, itu nanti akan dilanjutkan di fase inflamasi yang terjadi bisa 1 sampai 2 jam. Nanti ada beberapa tanda klinisnya di fase inflamasi itu. Dari sisi bengkaknya, dari sisi panasnya, dari sisi painnya, dari sisi sakitnya ketika dipalpasi, itu muncul semua di fase inflamasi. Berlangsung di antara 1 sampai 2 hari. Lepas dari itu, nanti masuk di fase proliferasi. Bahkan di fase proliferasi ini, bisa sampai bertahan itu kurang lebihnya 15 sampai 16 hari. Ada literasi yang menyebutkan bisa sampai 17 hari. Nah, di dalam mekanisme fase proliferasi itu teman-teman bisa kalau misalkan melakukan proses penelitian untuk proses penyembuhan luka, bisa diambil di 15 hari, dicek, dihistopatkan kira-kira kolagennya bagaimana, otot-ototnya bagaimana, itu bisa kita amati sudah terbentuk fibrinnya atau tidak. Itu nanti bisa kita amati. Lah, lepas dari itu di sampai 21 hari itu masuk ke fase remodeling. Nah, kemudian di dermis ini nanti juga ada beberapa suplai darah dan juga saraf. Jadi harus hati-hati ketika kita melakukan proses injeksi, ketika injeksinya hanya di bagian kulit saja ya, ditakutkan nanti apa namanya sarafnya dan lain-lainnya. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis, kemudian sensori aparatusnya terhadap sentuhan, tekanan, temperatur, dan juga rasa nyeri. Jadi ini fungsinya beberapa dari dermis. Dermis ini teman-teman dibagi menjadi dua, ada dua bagian.
di dermis ini. Yang pertama ada yang namanya pars papillare, yang kedua yaitu pars reticulare. Untuk pars papillare ini bagian yang sifatnya itu menonjol ke epidermis, agak agak naik ke epidermis, yang nanti di pars papillare ini berisi ujung serabut saraf dan juga pembuluh darah. Nah, kemudian untuk yang reticulare itu nanti banyak sekali ya kita jumpai jaringan ikat, kemudian folikel rambut, pembuluh darah, saraf dan juga kolagen. Nah, gambarannya kurang lebihnya demikian untuk apa namanya perbedaan antara epidermis dan juga dermis. Jadi di dermis ini memang relatif cukup tebal, di mana di situ ada beberapa nervus, pembuluh darah, kemudian ada indikasi saraf sakit dan lain-lainnya ya. Oke. Kemudian ada jaringan cutaneus atau subcutaneus atau hipodermis gitu. Yang di mana di situ ada beberapa mekanisme folikel-folikel, jaringan lemak, kelenjar keringat dan juga ada jaringan-jaringan penghubung. Lah, hipodermis atau cutaneus ini merupakan kelanjutan dari dermis. Jadi memang letaknya itu di bawah dari dermis, terdiri atas jaringan ikat yang longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Kemudian lapisan sel-sel lemaknya tadi itu disebut panniculus adiposa yang memiliki sifat itu ataupun fungsi sebagai cadangan makanan. Jadi kalau kita kelihatan gemuk ini, ya salah satu mekanisme proses penyimpanan lemaknya itu di jaringan-jaringan hipodermis ini yang dinamakan panniculus adiposa ini. Dalam lapisan ini nanti terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan juga getah bening. Nah, secara apa namanya tabel bahwa ada beberapa bagian dari kulit, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis beserta beberapa fungsinya dan juga mekanisme kontrolnya sebagai kontrol apa. Contohnya misalkan dehidrasi ya kita bisa lihat epidermisnya bagaimana. Kemudian dilihat dari regulasi suhu dan lain-lain itu bisa dilihat dari dermis dan juga hipodermisnya. Nah, ini beberapa fungsi dan juga bagian-bagiannya. Ah, memang teman-teman di dalam mekanisme aspek pemeriksaan kulit itu sebaiknya dilakukan dengan menyeluruh dan dipastikan bahwa tidak ada penghalang gitu terhadap proses pemeriksaan kulit tersebut. Karena apa? Banyak sekali kita jumpai bahwa kulitnya itu sebenarnya nggak sehat. Kulitnya itu sebenarnya kusam, gitu kan ya, ada eritema dan lain-lain lah. Tapi semuanya itu tertutup dengan adanya bulu ataupun rambut di daerah kulit yang kita curigai itu. Makanya itu, kalau misalkan ada proses gatal dan lain-lain, kalau misalkan pasien kita itu bulunya ataupun rambutnya tebal, ya kita sibakkan dulu bulu dan juga rambutnya. Atau kita kombinasikan. Kadang-kadang memang untuk proses adanya kausatif atau simptom yang mengatakan bahwa kulitnya bermasalah, kulitnya nggak sehat, itu biasanya linier dengan kondisi bulu dan juga rambutnya. Rambutnya kusam, rambutnya rontok, rambutnya banyak ketombenya dan lain-lain. Itu bisa dikolaborasikan dengan mekanisme proses kesehatan kulit yang dideritanya. Nah, kalau misalkan rambutnya gampang dicabut, rontok gitu, kita apa gosok-gosok tiba-tiba sudah nempel di tangan kita. Ya kita sibakkan barangkali di daerah tersebut ada skarnya atau ada ada eh, apa namanya gatal-gatalnya dan lain-lain. Nah, itu bisa kita kombinasikan dan juga kita kolaborasikan. Nah, ini salah satu bagaimana mekanisme pemeriksaannya. Kita bisa melakukan anamnesa, inspeksi, palpasi, terutama pemeriksaan lanjutan scraping untuk melihat adanya parasit atau enggak.
Kemudian kita bisa pakai bootlamp juga untuk melihat adanya panuka, daskurap, dan lain-lain. Bisa juga kita lakukan mekanisme swab dan juga biopsi. Nah, pemeriksaannya nanti saya ini sedikit mengulang bagaimana dulu waktu di diagnosa klinik bahwa kita di dalam pemeriksaan kulit itu harus memeriksa beberapa hal. Yang pertama keadaan bulunya, kemudian warna bulunya, kemudian elastisitas kulitnya, salah satu bentuk bagaimana kita melihat kondisi dehidrasi atau tidak pada pasien kita. Kemudian permukaan kulitnya, ada pruritus atau tidak, bintik-bintik gatal-gatalnya atau tidak. Kemudian dilihat kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan juga bagaimana bau yang dimunculkan. Tuh. Nah, salah satunya di dalam mekanisme proses pemeriksaan keadaan bulu, ya kita lihat suram keringnya, mengkilap atau licinnya. Nah, itu nanti dari situ saja kita bisa melihat kira-kira klien kita itu dalam aspek proses pemeliharaan ternaknya, dalam aspek proses pemeliharaan pet animalnya, hewan-hewan kesayangannya itu memberikan nutrisi yang cukup atau enggak. Contoh misalkan kalau kulit mengkilat atau bulu-bulu yang mengkilat di ternak ruminansia, yang sangat kemungkinan nanti nutrisinya itu sangat tercukupi, terutama zinc zat besinya. Nah, itu sangat efeknya nanti di kualitas bulu dan juga rambutnya. Kalau kambing-kambing itu rambut bulunya itu mengkilat-mengkilat, ya sangat mungkin sering diberikan kaliandra misalkan atau tambahan-tambahan nutrisi dari luar, serum dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman di aspek proses pemeriksaan keadaan bulu ini harus di cross checkkan di umur. Kenapa? Karena ada mekanisme molting, ganti bulu. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa kira-kira ganti bulunya kucing itu usia berapa ya? Kira-kira ganti bulunya kambing, sapi itu usia berapa ya? Jangan-jangan proses kerontokannya itu bukan karena kausatif tertentu, tapi karena dia itu sudah usianya atau sudah waktunya untuk ganti bulu. Nah, kemudian dilihat alopecia, adanya kebotakan, kemudian dilihat dari sisi trikoris dan lain-lainnya, patah atau enggaknya bulu tersebut. Nah, termasuk ini, saya juga ingin menekankan bahwa pigmentasi itu sebagai respon proses penyembuhan kesembuhan luka gitu. Jadi ada yang person itu yang pigmentasinya itu rendah turun. Ada juga pigmentasinya itu tinggi. Biasanya nanti untuk di dalam proses penyembuhan luka itu ada orang-orang itu kalau misalkan ada luka trauma kemudian adanya luka gesekan gitu, itu karena pigmentasinya tinggi, lukanya itu nggak hilang-hilang itunya apa namanya bekas lukanya itu nggak hilang-hilang. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu selain adanya mekanisme pigmentasi, hiperpigmentasi itu karena personal yang memang kaitannya tentang pigmentasinya tinggi disebabkan karena iritasi atau disebabkan karena adanya penyakit-penyakit penyerta. Contohnya kalau misalkan ada diabetes mellitus misalkan mohon maaf itu nanti juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau adanya penyakit-penyakit sistemik lainnya, misalkan salah satunya tadi diabetes mellitus gitu. Yang mungkin kalau misalkan teman-teman tahu lehernya orang-orang yang agak gemuk-gemuk seperti saya ini biasanya hitam. Nah, itu harus hati-hati juga gitu. Kemudian dilihat dari elastisitas kulitnya, nanti kita bisa cubit di bagian-bagian yang kalau agak longgar, kemudian kita cek kira-kira proses baliknya itu berapa lama. Nah, ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu di mata kuliah diagnosa klinik
Contoh ini, pigmentasi berlebihan ini bisa karena penyakit-penyakit kronis. Bisa juga karena eh, suplai darah pada kulit kurang atau insufisiensi jantung, gangguan-gangguan jantung, atau adanya pendarahan eksternal dan juga shock. Nah, ini salah satu. Oke, saya lanjutkan dulu di apa namanya? Oke, di lesi. Jadi lesi itu teman-teman ada dua tipe. Lesi yang sifatnya primer dan juga sekunder. Salah satu contoh lesi itu ya jerawat kita ini. Jadi kalau teman-teman jerawatan itu merupakan salah satu bentuk adanya lesi pada kulit kita. Nah, untuk yang lesi primer itu ada papula, makula, vesikula, dan juga will. Kemudian untuk yang sekunder itu ada skema, erosi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini salah satu bentuknya untuk yang primer. Ada nodul, ada sis, ada bulai, ada makula, ada plak, ada will, ada vesikel, dan juga pustula. Nah, lesi primer ini salah satunya tadi yang makula atau spot pada daerah terbatas yang ditandai dengan adanya proses perubahan warna kulit atau penonjolan yang berkurang atau rata. Biasanya kausatifnya salah satunya ya eritema kulit. Ketika nanti ditekan itu bisa hilang tapi sifatnya sementara. Nah, kemudian ada juga yang namanya papula, penonjolan permukaan kulit yang diameternya itu 1 sampai 5 meter. Jadi kausatifnya ya mungkin karena adanya infiltrasi seluler. Letaknya nanti di superficial. Nah, ini salah satu bentuk dari jerawat, gitu kan ya. Oke, kemudian ada vesikula, ini salah satu bentuknya vesikula. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini untuk lesi sekundernya ada scraf atau skoma. Yang skema ini atau scraf ini merupakan jaringan epitel yang lepas gitu. Jadi di bagian luarnya epitel itu lepas tertinggal pada bulu-bulu gitu. Yang merupakan proses proliferasi yang terus-menerus pada stratum germinatium kulit. Biasanya untuk skema atau scarf ini karena adanya beberapa defisiensi nutrisi vitamin A, asam nikotin dan juga riboflavin. Bisa juga karena mekanisme parasit, fungus dan juga zat kimia. Jadi ini bentuknya scarf gitu. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari skema tadi, scarf tadi. Kemudian ada erosi, kemudian ada juga ekskoriasi. Nah, bedanya apa? Kalau erosi itu merupakan hilang atau terkelupasnya kulit yang terbatas sampai bagian epidermis. Jadi ketika kita jumpai, misalkan ada orang yang jatuh itu, kemudian di bagian kulitnya itu ada trauma sampai pada bagian epidermis, bagian luarnya, lecet-lecet itu sehingga itu dinamakan erosi. Jadi pada erosi ini memang sekedar hanya adanya proses lecet, goresan-goresan ini tanpa disertai adanya proses pendarahan. Nah, biasanya bisa saja walaupun tidak ada darah tapi serumnya itu bisa keluar. Nah, kemudian untuk ekskoriasi itu proses lecetnya lanjutan dari erosi, proses lecetnya itu sampai bagian dermis sehingga sangat memungkinkan adanya proses pendarahan yang nanti proses penyembuhannya diawali dengan mekanisme koagulasi. Oke. Ya, salah satu contohnya ya selain adanya mekanisme goresan jatuh, misalkan kalau kita melakukan mekanisme proses insisi, nah itu salah satu bentuk eh, proses perlukaan. Teman-teman harus tahu juga bahwa insisi dan eksisi itu apa namanya
dua hal yang prosesnya itu berbeda. Insisi kita hanya menarik garis lurus saja, tapi kalau untuk proses eksisi kita membentuk bentukan, misalkan segitiga, bulat ataupun kotak, gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga ulkus yang merupakan defek yang lebih dalam dibandingkan erosi dan juga ekskoriasi. Jadi kalau misalkan urutannya yaitu erosi, kemudian ekskoriasi, kemudian ulkus. Nah, jadi kalau misalkan ulkus ini bisa sampai di melewati dari epidermisnya. Jadi melewati epidermis sampai nanti di papillary dermisnya. Nah, memang nanti untuk luka-luka yang sifatnya ulkus ini lebih sering atau lebih cenderung bisa menyebabkan yang namanya jaringan parut atau skar. Nah, kemudian selain itu ada ulcera. Tapi untuk ulcera ini masih di dalam tahap lokal jaringan karena adanya mekanisme keradangan ataupun trauma. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ada krusta, biasanya disebabkan ringworm, jamur gitu. Nah, jadi terlepas dari itu, krusta ini bisa sampai nanti kalau misalkan ditambahkan dengan faktor-faktor infeksius yang lainnya, bisa sampai ke adanya serum, eksudat purulen, dan juga darahnya yang itu terus-menerus gitu. Nah, kemudian ada parut luka ataupun skar gitu ya. Nah, bentuknya nanti skar ini seperti ini. Jadi ada beberapa literasi itu yang menyebutkan bahwa skar ini walaupun definisinya proliferasi jaringan fibrosa yang mengganti jaringan kolagen normal setelah terjadi luka, ulkus, atau lesi kulit lainnya, skar ini bersifat hipertrofi, bertambah besar kulitnya, dan atrofi kulitnya itu semakin mengecil. Biasanya memang skar ini ada juga literasi yang menyebutkan karena faktor genetik. Contohnya saya ini banyak sekali skar-skarnya, banyak sekali apa namanya jaringan parut gini. Lecet sedikit sudah eh, muncul skar dan lain-lain. Karena memang ibu saya ternyata juga demikian. Ada mekanisme skarnya ini. Nah, kemudian ada ligenifikasi yang merupakan mekanisme proses penebalan kulit. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, tadi berdasarkan bentuk-bentuk lesi gitu kan ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa kita kategorikan itu berdasarkan warnanya. Ada yang namanya eritema. Jadi eritema itu merupakan perubahan warna kulit yang awalnya putih atau kuning ya seperti kulit-kulit kita sawo matang ini kemudian berubah menjadi merah. Nah, hal ini karena adanya proses dilatasi dari pembuluh darah. Nah, ciri khasnya untuk mekanisme eritema ini, jika bagian yang merah itu ditekan, maka sementara warna merahnya itu akan hilang karena pembuluh darahnya tidak bisa melewatkan darahnya. Nah, jadi kalau ditekan itu hilang, tapi kemudian muncul lagi kalau tekanannya itu kita lepas. Kemudian ada juga yang namanya telangiektasis, yang merupakan kondisi kulit yang merah karena dilatasi persisten dari pembuluh darah. Jadi kata kuncinya itu adalah persisten, jadi sifatnya itu terus-menerus. Walaupun ditekan, dia nanti itu masih tetap ada warnanya. Warna merahnya itu tidak akan hilang walaupun ditekan. Kemudian ada juga purpura. Selain purpura nanti ada detik G. Jadi kalau purpura itu merupakan kondisi kulit yang merah karena ada pendarahan di bawah kulit. Kok merahnya disebabkan adanya ekstravasasi pembuluh darah. Nah, kemudian untuk titik G itu sama-sama pendarahan juga, di mana terjadi ekstravasasi, keluarnya darah dari pembuluh darahnya juga, tapi bentuknya itu titik-titik, poin-poin gitu. Umumnya
memang untuk petika ini terjadi pada kondisi pasien-pasien yang mengalami demam berdarah. Nah, jadi ada pendarahan-pendarahan yang dinamakan petiki karena adanya proses pendarahan yang darahnya itu kecil-kecil. Kemudian ada juga yang namanya infrak. Infrak itu adalah kematian jaringan ataupun nekrosis. Di aspek kematian jaringan ini, teman-teman, ada yang namanya nekrosis, ada juga yang namanya apoptosis gitu. Nah, jadi ada namanya proses kematian sel yang terprogram, namanya apoptosis, sehingga kita bisa jari-jari kita itu terbentuk seperti ini, hidung kita terbentuk seperti ini, mata kita sebelum terbentuk seperti ini. Itu merupakan salah satu bagian dari mekanisme apoptosis. Nah, eh, apa namanya? Salah satu mekanisme proses apoptosisnya itu menjadi baik dan juga sempurna, itu juga bisa dipengaruhi dengan adanya mekanisme proses penambahan nutrisi dan juga antioksidan, termasuk proses penyembuhan luka tadi. Kalau dilihat secara molekuler, ternyata proses kematian sel, kemudian apoptosis itu bisa kita amati. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya bisa nanti di kita cek yang namanya sitokrom C-nya, kita cek yang namanya kaspase 3, kaspase 9, itu bisa kita cek semua. Sehingga nanti eh, hasilnya itu untuk proses apoptosis dan juga nekrosisnya gimana itu bisa kita kontrol. Nah, infrak ini merupakan kematian jaringan atau nekrosis sehingga jaringan yang mati akan berwarna menjadi hitam. Nah, ini namanya infrak. Nah, eh, kemudian ada lagi yang kalau tadi berdasarkan warnanya, kalau berdasarkan lesinya, ada bentuknya anular, ada bentuknya round seperti koin, bulat, rata sampai tengah gitu kan ya. Ada polisiklik yang artinya banyak, kemudian siklik yang artinya putaran. Jadi polisiklik itu bentuknya hampir bulat dan ada banyak. Kemudian ada arcuata yang artinya itu lesinya seperti busur. Kemudian ada linier yang lesinya hanya berbentuk garis lurus. Kemudian ada retikuler yang lesinya seperti jaring-jaring. Kemudian ada targetoid, lesinya nanti berbentuk seperti bulat dan ada titik di tengahnya kayak busur panah itu, kita target panah itu. Kemudian ada spirginous, lesinya seperti ular, dan worlet yang lesinya berbentuk seperti gelombang ataupun ombak. Nah, ini beberapa gambaran patologis lain pada kulit. Kalau misalkan nanti untuk yang cewek-cewek, ibu-ibu, nanti hamil, mengandung, perutnya nanti akan tambah besar. Nah, ada yang namanya bentukan streak mark. Nah, ini salah satu patologis lain pada kulit. Ada juga yang namanya vitiligo yang warnanya coklat, warna kulitnya berbeda, ada yang coklat sama putih. Ada yang namanya freckles, ya, biasanya yang di orang-orang apa namanya luar negeri sana itu yang matanya bawah, pipi bawahnya itu ada bintik-bintik coklatnya, namanya freckles. Kemudian ada edema. Nah, ini merupakan gambaran patologis lain pada kulit. Nah, kemudian teman-teman perlu diketahui juga bahwa selain luka yang sifatnya karena trauma, ada beberapa jenis penyebab luka yang lainnya yang memiliki karakter lokal maupun sistemik yang mirip dengan luka bakar. Jadi ada luka yang sifatnya trauma, ada juga yang sifatnya itu luka bakar. Nah, jadi ada luka terbakar api namanya combustion. Kemudian ada luka terkena air atau cairan panas yang namanya scald. Ada luka terkena benda bersuhu panas namanya thermal burn. Kemudian luka terkena benda suhu dingin, contohnya frostbite. Nah, ini merupakan salah satu bentuk-bentukan dari beberapa luka. Nah,
Kemudian terlepas dari itu, kita harus tahu dulu. Jadi kalau misalkan kaitannya tentang luka bakar, kita harus mengetahui bahwa luka bakar itu derajatnya itu, grade-nya itu seperti apa. Jadi derajat luka bakar itu dinilai dari kedalaman, rusak atau hilangnya lapisan kulit. Ada 4 derajat dari luka bakar. Jadi kepentingan klinis ini untuk menilai derajat kedalamannya untuk memprediksi seberapa kehilangan cairan sirkulasi yang terlibat di dalam inflamasi dan juga restorasi jaringan luka. Nah, derajat ini nanti juga bisa kita sebagai acuan kira-kira mekanisme proses penyembuhannya juga gimana, memerlukan waktu berapa lama. Termasuk beberapa tahun yang lalu ada mbak-mbak teman-teman kakak-kakak kelas kalian itu yang meneliti kaitannya tentang luka bakar yang disembuhkan dengan sugar dressing. Jadi dibandingkan antara proses pemberian obat-obat luka misalkan bioplasenton dengan diberikan madu dan dibandingkan dengan sugar dressing. Sugar dressing itu luka bakarnya itu tidak diberikan bioplasenton tapi diberikan sama serbuk gula. Nah, jadi gula itu di di apa namanya? Ditaruh di atasnya luka bakarnya tersebut. Nah, salah satu kenapa kok dipilih? Ternyata gula itu bisa menyerap cairan yang ada di lukanya itu sehingga bisa eh, cepat mengeringkan lukanya. Ada yang bilang demikian. Kemudian kalau dilihat dari gambaran di sini, teman-teman, berdasarkan dari derajat lukanya, yang paling kanan itu merupakan kulit yang sifatnya sehat, kulit yang sifatnya itu normal. Jadi di dalam kulit yang sehat dan juga kulit yang normal itu bisa kita jumpai epidermis, dermis, hipodermis, kemudian sampai ke muskulusnya dan juga sampai ke tulangnya gitu ya. Jadi ada beberapa lapisan kulit tadi yang menyertai, kemudian setelah di bawahnya dari lapisan kulit itu muskulus, kemudian sampai ke tulangnya. Nah, untuk derajat-derajat mekanisme luka bakar ini ya memang berbeda-beda gitu kan ya. Kalau derajat satu hanya dari sisi epidermisnya, kemudian derajat 2 sebagian dari dermisnya, derajat 3 itu seluruh dermisnya itu habis. Nah, kalau derajat 4 itu muskulus bisa sampai ke tulangnya itu juga terkena. Nah, jadi luka derajat satu ini bila rusak atau hilangnya lapisan kulit yang hanya mencakup lapisan epidermisnya saja. Nah, tanda klinisnya sering nanti kita jumpai adanya kulit yang berwarna kemerahan atau biasanya kita sebut eritema. Nah, kemudian selain adanya mekanisme eritema tersebut, bisa kita jumpai juga pasien-pasien kita itu yang adanya pain, rasa nyeri, misalkan pada kulit yang terbakar sinar matahari gitu kan ya, atau terkena uap yang sangat panas, penanak nasi dan lain-lain itu biasanya ada sakit-sakitnya. Kemudian untuk warna kemerahan dapat jelas terlihat pada penderita yang berkulit putih. Jadi kalau misalkan saya kayak saya ini yang kulitnya gelap ataupun sawo matang, nanti bisa saja warnanya jadi lebih gelap gitu. Nah, tapi teman-teman juga harus bisa membedakan warna gelap itu dengan jaringan-jaringan nekrotik, jaringan-jaringan atau kerusakan kematian sel. Nah, biasanya memang untuk luka derajat satu ini nanti sembuhnya bertahap dan juga spontan dalam kurun waktu 28 hari tanpa menimbulkan skar, tanpa menimbulkan jaringan parut gitu kan ya. Kemudian untuk luka yang derajat 2 bisa untuk rusaknya atau hilangnya lapisan kulit yang mencakup epidermis dan sebagian dermisnya. Jadi
masuk sampai ke dermisnya walaupun hanya sebagian. Tanda klinisnya yang khas ini, jadi untuk yang derajat 2 ini ada dua tipe lagi, ada 2A dan juga 2B. Kalau misalkan kita jumpai ada luka bakar yang nanti sampai memunculkan lepuh saja, melentung saja, gitu kan ya, itu derajat 2 yang sifatnya dangkal. Tapi kalau sudah sampai kulitnya nanti terkelupas, itu masuk ke derajat 2 yang dalam. Jadi luka dengan kehilangan sebagian dermis ini bila dibiarkan nanti bisa sembuhnya spontan yang proses penyembuhannya juga hampir kurang lebihnya 3 minggu. Biasanya lukanya dengan lebar itu lebih dari 5 cm yang nanti bisa beresiko untuk apa namanya munculnya jaringan parut. Kemudian luka yang kedalamannya mencapai daerah sel-sel pigmen kulit dapat pada dermis nanti juga menyembuh dengan potensi jaringan parut. Nah, ini lepuh atau bule tadi yang terkategori pada eh, derajat 2 yang A. Jadi adanya suhu yang cukup tinggi itu menyebabkan rusaknya hemidesmosom antara membran basalis dan epitel epidermis. Tetapi hal itu tidak cukup kuat untuk memutus desmosom dan merusak seluruh lapisan untuk epitel epidermisnya. Nah, sehingga hanya memunculkan yang namanya lepuh atau bule ini. Lah, kemudian untuk yang luka derajat yang tipe 2B itu bisa sampai terkelupas. Jadi kalau misalkan kontak lebih lama nanti bisa sampai rusak atau hilang satu lapisan utuh epidermis dan juga sebagian dermisnya. Nah, jadi karena memang dermis itu kan kaya vaskularisasi, jadi sangat memungkinkan nanti kita jumpai ketika terjadi luka derajat 2 ini warna jaringan kemerah-merahan, basah dan juga bahkan lembab. Nah, ini nih luka derajat yang sifatnya 2B. Teman-teman bisa melihat di sini perbedaan antara derajat 2A dan juga 2B. Kalau derajat 2A itu hanya melepuh saja, kalau derajat 2B sudah ada proses pengelupasan kulitnya. Nah, kemudian untuk yang luka derajat 3 atau full thickness itu terjadi bila rusak atau hilangnya lapisan kulit meliputi seluruh kedalaman lapisan kulit sampai dermis yang nanti bisa sampai di lapisan lemaknya eh, sampai dalam gitu kan ya. Tidak dijumpai keluhan rasa nyeri pada penderita atau ya ya pastinya apa namanya karena reseptornya itu bisa sampai hilang gitu kan ya. Kemudian pucat, perabaan dingin, kemudian perabaan permukaan kaku dan keras seperti papan. Tanda klinis yang khas dari luka derajat 3 ini adanya ekskar atau jaringan keras berwarna pucat akibat denaturasi atau koagulasi protein dermis dan juga fasia. Jadi ya sangat memang parah gitu kan ya. Bila ekskar atau menutupi atau melingkari batang tubuh, maka daya kembang rongga dada menjadi sangat terbatas dan daya kembang paru itu menjadi terganggu. Nah, ini luka yang derajat 3 yang sangat parah. Nah, kalau misalkan dilanjutkan lagi untuk yang derajat 4 itu bisa sampai terlihat hampir terlihat dari sisi tulang-tulangnya. Nah, kemudian teman-teman selain itu ada mekanisme nekrotik karenanya kematian sel tadi yang bisa menyebabkan ya bisa sampai diamputasi. Nah, kalau kita jumpai luka-luka yang seperti ini ataupun jaringan-jaringan yang sudah sifatnya nekrotik, bagaimana proses penyembuhan lukanya? Nah, bisa teman-teman itu membuat luka baru, jaringan baru. Sehingga nanti setelah kita buat luka baru, kemudian kita sambungkan dengan cara proses penjahitan. Itu. Kemudian
dilihat dari proporsi luas lukanya terhadap luas permukaan tubuh itu menimbulkan reaksi peradangan yang berupa keluarnya sel-sel darah dan juga substansi kimia di dalam tubuh kita gitu kan ya. Itu yang dinamakan ekstravasasi. Jadi penting kita melihat bagaimana luasan luka yang terjadi pada pasien kita. Kemudian selain itu kita juga penting mengetahui kondisi penyerta pada pasien kita. Di kondisi penyerta ini melingkupi keadaan klinis tertentu baik berupa penyakit yang sudah diidap pasien kita, premorbid sebelumnya, atau kondisi klinis yang timbul bersamaan akibat trauma yang sama atau komorbid. Yang mana kondisi-kondisi tersebut menentukan nanti kita menyampaikan prognosis pada pasien dan juga klien kita. Kira-kira prognosisnya gimana? Contohnya misalkan untuk kondisi-kondisi premorbid itu ya mungkin pasien kita sebelumnya itu sudah ada asma atau bronkial atau penyakit paru-paru atau penyakit jantung terutama diabetes mellitus itu merupakan penyakit-penyakit premorbid yang perlu kita perhatikan pada pasien kita terutama di aspek proses penyembuhan luka. Nah, kemudian untuk kondisi-kondisi komorbid, misalnya yaitu trauma inhalasi, adanya fraktur, adanya pneumotoraks, itu merupakan bentuk-bentuk dari komorbid pada pasien kita. Oke, selanjutnya gangguan pada kulit itu adalah abses, yaitu penonjolan dari kulit yang secara khas terlokalisir dan di dalamnya berisi pus, berisi nanah. Penyebabnya itu bisa benda asing, bisa luka operasi karena faktor infeksius, salah suntik juga bisa seperti yang saya sebutkan tadi, yang harusnya masuknya di subkutaneus, tapi ternyata masuknya di dermis atau epidermis sehingga memunculkan abses. Nah, kemudian eh, ada juga sinus adalah saluran abnormal yang terletak di dalam jaringan bernanah dan mempunyai satu atau dua lubang keluar pada kulit. Dapat terjadi pada abses yang jauh dari permukaan, baik bersifat akut maupun kronis. Nah, sinus ataupun abses ini, teman-teman, kadang-kadang kita itu susah untuk proses penyembuhannya. Contoh misalkan, pasien kita itu selalu mengeluarkan cairan terus-menerus gitu. Nanahnya ataupun cairannya keluar terus-menerus. Lah, makanya di dalam aspek tindakan pembedahannya kita bisa menambahkan selang. Jadi kita masukkan selang itu di bagian absesnya supaya perlukaan yang ada di dalam itu ketika memproduksi cairan itu langsung dikeluarkan lewat selangnya tadi. Nah, itu salah satunya juga bisa kita lakukan demikian. Kalau sudah terkontrol, baru selangnya bisa kita cabut. Dan itu pernah dulu waktu koas dulu saya lakukan dengan almarhum Dr. Joko Galiono, dan memang benar. Bahkan waktu itu dalam satu hari itu produksi cairannya ya bisa sampai 5 milian gitu, 5 mili lebih bahkan waktu itu. Itu diproduksi dari eh, lukanya tersebut. Nah, itu kalau misalkan nggak dikeluarkan terus-menerus, ya nggak kering-kering di proses penyembuhan lukanya. Nah, kemudian selain ada abses, kemudian sinus, ada sist yang merupakan kebengkakan yang lunak yang berfluktuasi berisi cairan yang agak kental. Kemudian ada fistula tadi. Fistula dan juga hematoma. Oke, ini beberapa contoh eh, gambaran-gambaran untuk penyakit-penyakit klinik kulit. Bentar. Kemudian ada tumor atau tumbuh ganda atau neoplasia yang merupakan pertumbuhan jaringan yang baru secara abnormal. Kemudian pada tumor ini, terutama yang jinak, mempunyai batas yang jelas dengan yang ganas. Jadi ada istilah benigna dan juga maligna. Kalau misalkan tumor ya memang salah satu terapinya
kita lakukan untuk tindakan pembedahan. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang namanya free skin graft. Jadi free skin graft ini dilakukan dari hewan penderita yang sama untuk memperoleh autograf. Jadi ada tindakan estetika untuk melakukan reparasi pada bagian-bagian tertentu. Jadi indikasinya dilakukan untuk operasi rekonstruksi kulit yang disebabkan karena luka akibat trauma, kekurangan akibat kerusakan kulit ataupun terbakar. Jadi bisa kalau misalkan adanya proses trauma perlukaan pada daerah wajah gitu, kita ambilkan karakteristik kulit yang hampir sama dengan wajah. Misalkan diambilkan dari apa paha atas misalkan. Jadi kulitnya yang di paha atas itu kita ambil, kemudian kita tempelkan pada daerah wajahnya. Misalkan demikian. Jadi gambarannya untuk free skin graft itu kurang lebihnya demikian. Tapi ya harus hati-hati dan juga kita harus mengontrol dua kulit tempat yang berbeda. Kulit yang awalnya kita buat tempat estetikanya, yang kedua ya perlukaan kulit yang baru yang kita ambil kulitnya. Jadi tipe jaringan kulit ini dapat digunakan untuk free skin graft ini permukaan luka yang baru dan sifatnya itu masih segar. Bisa dari flank atau sisi lateral regio cervicalis. Bagaimana free skin graft ini dilakukan? Yaitu perlekatan akan memberikan hasil jelek bila mana terjadi pembentukan fibrin serat di antara free skin graft dan lokasi pada hewan penderita. Terus yang kedua dikaitkan dengan produksi kolagen. Pada sisi ini nanti akan mengalami pematangan secara bertahap dan berlangsung beberapa minggu. Jadi produksi kolagen itu juga sangat penting untuk mekanisme proses penyembuhan lukanya. Nutrisi dilakukan melalui difusi langsung selama 2 sampai 3 hari tergantung nutrisi pada absorpsi dari fibrinogen, cairan serum dari capilar thread dan juga vaskuler limpatiknya. Jadi kita perlu memberikan nutrisi pada kulit yang baru ditempelkan. Jadi tergantung arteri dan juga vena yang mensuplai antara graft dan graft bed yang akan terjadi perkembangan sekitar 1 sampai 2 hari. Nah, faktor yang mempengaruhinya fisik dan mekanik separasi graft dari graft bed, terjadi akumulasi cairan di bawah graft, kemudian pergerakan dari graft disebabkan jahitan dan balutannya, dilihat dari konstruksinya, kemudian frekuensi pergantian balutan bisa dilakukan 3 sampai 4 hari. Kemudian lama balutannya sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi ini teman-teman kita bisa mengambil jaringannya, kemudian kita tempel di bagian tertentu, tapi yang ini juga harus apa namanya kita reposisi ulang gitu kan ya sehingga bisa sampai tertutup sempurna juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita pada pagi hari ini terkait tentang mekanisme proses pembedahan pada kulit. Jadi teman-teman sebenarnya untuk mekanisme proses pembedahan pada kulit kalian teman-teman harus belajar mulai dari ukuran jahitan, ukuran jarum, dan juga ukuran dari benangnya. Kalau mau jahitannya itu bagus, ya harus atau jahitannya itu jahitan estetika, ya kita pilih kualitas jarum dan juga benang dulu yang bagus gitu. Kalau bisa memang benang yang ukuran kecil, jahitannya sorry jarum yang ukuran kecil sehingga trauma tusukannya itu tidak sampai terlihat jelas. Kemudian sebenarnya ada mekanisme proses penjahitan itu eh, yang menghasilkan jahitan yang bagus. Jadi kadang-kadang kita ini berharap kuatnya dari jahitan.
Teman-teman di dalam proses ligasi itu ditarik sekuat-kuatnya, dibadeti sekuat-kuatnya, bikin ligasi sebanyak-banyaknya. Biar kuat dok, biar enggak jebol gitu. Tapi hati-hati di dalam proses penyembuhannya, kadang-kadang itu malah memunculkan skar atau mekanisme proses inflamasi yang lama. Sehingga sering kita jumpai itu di bagian kulitnya itu sudah mulai kering, tapi di bagian bawahnya, di muskulusnya, itu bentuknya keras gitu, bendol-bendol. Nah, itu ya karena proses penjahitan dan juga terutama ligasi yang terlalu padat, terlalu rapat, dan juga terlalu keras gitu. Jadi itu yang penting. Nah, untuk pembedahan kulitnya ini, penjahitan kulitnya ini, kalau mau estetika ya dipilih benang-benang yang kuat dan juga kecil, jarumnya juga kecil, dan proses ligasinya itu sebenarnya nggak perlu terlalu dipaksakan ditarik. Jadi antar perlekatan kulitnya itu cuma menempel saja. Jangan sampai nanti ditarik terlalu kuat. Nah, jahitan itu difungsikan hanya supaya posisi kulitnya itu tidak berubah. Nah, jadi nggak usah terlalu kuat ditarik atau bahkan karena tarikannya kuat sehingga memunculkan kayak semacam kelabangnya. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Hanya sebatas bahwa kulit yang ditempelkan ini posisinya nggak berubah sehingga nanti proses penyembuhannya bisa berjalan bagus. Nah, itu nanti pasti hasilnya akan jauh lebih estetik, tambah nggak kelihatan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu ya perkuliahan pada siang hari ini. Silahkan absensinya dikondisikan sendiri. Tapi saya tahu bahwa di sini yang hadir 42 dan nanti saya cek ya. Saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dokter. Terima kasih.